Dalam kasus yang lebih buruk, penduduk desa ditekan untuk merampas semua properti orang Kristen dan mengusir mereka dari komunitas mereka. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang sekasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis dari Aceh Nanggrosalam yang juga biasa disebut Serambi Mekah. Saudara Bapak Ibu sekalian, kami meninggalkan Jakarta 25 September dan sekarang sudah tanggal 8 Oktober. Hitung aja sendiri, hitung cepat saya, jalan 3 minggu. Kami penginjilan dari provinsi ke provinsi, dari desa ke desa. Dan Anda bisa lihat itu khotbah-khotbah KKR kami di daerah-daerah, mulai dari wilayah Pekanbaru, terus Rantau Prapat, dan yang lain-lainnya lah. Anda lihat di situ ya, berbagai macam judul. Saudara Bapak sekalian, kemarin kami di Sabang sampai 0 km dan juga kami ke Polres Sabang juga untuk kunjungan ke orang-orang yang percaya, dan kebetulan kami temukan orang yang percaya, satu orang di sana. Dan tentu ada hal-hal yang lain yang kami kerjakan yang kami tidak perlu terangkan di sini. Saudara Bapak sekalian, tadi waktu bangun pagi ya, kami doa. Setelah doa kami sarapan bawah, terus ada ngurusin komputer karena ini bermasalah tadi. Puji Tuhan sudah ditemukan chargernya ya. Kita beli di wilayah daerah Aceh ini. Dan setelah itu saya pulang ke kamar ya, saya melihat video. Dan video ini sangat memberkati saya, dan harapan saya memberkati saudara semua video ini. Dalam video ini diceritakan di mana ada organisasi besar yang mempengaruhi pemerintah untuk menghabiskan orang Kristen di negara tersebut. Nah, saudara, kita mungkin nggak sabar lagi ya untuk melihat videonya. Mari sebelum kita melihat video ini, lihatlah apa benar kami di Banda Aceh. Karena video yang kemarin ada yang mengatakan, Resul Lubis, itu gereja HKBP yang di perbatasan Aceh, daerah Kota Cane, itu Aceh Tenggara saudara ya. Ini bukan, ini betul-betul di Banda Aceh ya. Nah, jadi makanya saya harus tampilkan bukti-bukti bahwa kami di Banda Aceh. Inilah videonya waktu saya ada di Polda Banda Aceh, itu gambarnya ya. Saudara, juga kami menemukan di sana ada satu orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, setelah itu kami baru ke Sabang. Di Sabang juga kami menemukannya. Dan ini kami ada di Banda Aceh. Dan besok kita akan melayani dengan jumlah orang yang cukup banyak. Dengan kata lain, bukan orang per orang, tetapi kumpulan ya. Saya nggak bisa sebut gerejanya karena memang begitulah kondisinya di sini. Oke, saudara, kita sama-sama lihat ya videonya yang saya katakan tadi. Organisasi besar ini mengajak pemerintah untuk bersatu menghabisi orang Kristen supaya orang Kristen tidak ada. Ini dia videonya. Penganiayaan berat terhadap umat Kristen Hamong sedang berlangsung di Provinsi Nghệ An di Vietnam. Di Provinsi Vietnam Tengah, para pejabat bersaing satu sama lain untuk menciptakan zona bebas Kristen beroperasi tanpa hati nurani atau kemanusiaan. Seolah-olah mereka berada di negara yang berbeda dari negara yang tindakan kebebasan beragamanya mereka langgar, kata para pemimpin Kristen.
Pihak berwenang memberikan tekanan besar pada kerabat animisme untuk mengusir orang-orang Kristen dari rumah mereka, mengasingkan mereka dari keluarga, mata pencarian, dan komunitas dengan pakaian di punggung mereka. Beberapa orang Kristen telah dipisahkan secara paksa dari pasangan dan anak-anak, rumah, dan ladang. Kadang-kadang bahkan cincin kawin mereka, jika mereka bertahan dalam iman mereka. Kemudian para pejabat mencuci tangan mereka dan mengatakan bahwa kekejaman ini murni masalah keluarga. Satu-satunya jalan keluar adalah bagi orang-orang Kristen yang melanggar untuk menarik kembali dan kembali ke praktik animisme, agama leluhur mereka. Kebanyakan dengan teguh menolak untuk melepaskan iman mereka yang baru ditemukan, yang mereka saksikan telah membebaskan mereka dari penindasan iblis. Lebih sering daripada individu, seluruh keluarga besar Kristen yang diusir dari rumah mereka. Tetapi awal bulan ini seorang ibu dipisahkan dari merawat kedua putranya. Meskipun baru berusia 33 tahun, Lau Yapa memiliki dua putra remaja yang tidak dapat dihubungi. Ketika Morning Star News bertemu dengannya pada 10 Juli, tisu basah ditumpuk di depannya karena dia baru saja mengetahui bahwa kerabat baru Kristen lainnya, La Yetong, mengalami nasib yang sama. Penderitaan seperti itu yang telah berlangsung secara diam-diam selama bertahun-tahun, khususnya di provinsi Nghệ An, telah menghantam sebagian besar anggota gereja Misi Kabar Baik Vietnam yang belum diakui secara hukum dan gereja Injili Vietnam Utara yang diakui secara resmi. Gereja Misi Kabar Baik Vietnam menghubungkan para korbannya dengan jemaat dan umat Kristen yang dapat melindungi mereka di ibu kota provinsi Vinh atau di Saigon atau Hanoi. Kedua organisasi gereja tersebut melaporkan bahwa pelanggaran terburuk terhadap kebebasan beragama terjadi di komune distrik Cai Son di Hue Tu dan Nang Ngoi. Dua keluarga besar yang terdiri dari 13 dan 19 orang di desa komune Nang Ngoi, Hi Cuca, dan Ca Duoi masing-masing telah secara teratur ditekan dan dianiaya sejak April ketika mereka secara resmi diterima sebagai anggota Gereja Injili Vietnam Utara yang diakui pemerintah. Dalam kasus yang lebih buruk, penduduk desa ditekan untuk merampas semua properti orang Kristen dan mengusir mereka dari komunitas mereka. Ini telah terjadi secara teratur pada keluarga etnis minoritas di berbagai bagian Vietnam Utara dalam beberapa tahun terakhir. Perlakuan seperti itu meninggalkan bukti fotografis yang lebih sedikit daripada pemukulan, tetapi memiliki konsekuensi yang lebih parah. Permintaan mendesak dari para pemimpin gereja adalah tolong campur tangan orang-orang Kristen kami yang teraniaya sekarang. Saudara Bapak sekalian, kita sudah lihat videonya, kita sudah dengar ya apa cerita di video itu dan dibuktikan oleh fakta lewat foto-foto kisah-kisah kejadian tersebut dan diceritakan dengan jelas bahwa pemerintah bergabung dengan organisasi untuk menghancurkan orang Kristen di wilayah itu supaya orang Kristen di Vietnam tadi tidak berkembang ya. Makanya organisasi itu bersatu untuk menghabisi kekristenan di sana. Ini sebenarnya bukan berita baru kalau kita kembali kepada Alkitab. Memang berita baru kalau kita bicara tentang Vietnam. Tapi kalau kita kembali ke Alkitab, ini bukan berita baru. Jadi di Alkitab itu, orang Kristen itu dianiaya terus. Tapi Kisah Rasul berkata bahwa semakin mereka dianiaya, dikucilkan, semakin bertambah yang sangat luar biasa. Dan kalau Anda baca juga di suratan Petrus, di dalam penderitaanlah iman mereka bertumbuh. Kalau kita baca dalam firman, Alkitab katakan, jangan kamu merasa kecewa kalau kamu dikucilkan, dianiaya, bahkan dibunuh sekalipun karena aku, kata Kristus. Itu sebabnya orang Kristen itu tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan seperti yang diperintahkan oleh suratan Roma. Ya, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kenapa?
Karena ketika kita dijahati, justru kemuliaan Tuhan makin nyata di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Asal kita tetap bisa penguasaan diri, menahan diri untuk tidak benci, dendam, tidak emosi, tidak marah, tetap mengasihi, tetap mengampuni. Inilah bedanya ajaran Yesus dengan ajaran yang lain. Oleh karena itu ajaran Yesus itu number one. Saya katakan tidak ada tandingan kalau kita bicara tentang kasih. Karena kasih itu ada banyak. Ya, ada namanya kasih filia, ada kasih agape, ada kasih eros dan sebagainya. Kasih agape inilah kasih Kristus, yaitu kasih tanpa mengharapkan pamrih, kasih tanpa mengharapkan kebaikan dari orang lain. Sekalipun kita berbuat baik, orang lain berbuat jahat, kita tetap terus berbuat baik. Sampai Petrus sendiri berkata, harus berapa kali kah aku mengampuni? 7 kali kah? Apa Yesus bilang? 77 kali 7 kali. Kira-kira ayatnya seperti itu. 70 kali 7 kali. Kalau kita hitung kurang lebih itu 490 kali. Apakah itu artinya? Memang secara redaksi, secara letterlux itu seperti itu. Tapi sebenarnya maknanya bukan begitu. Maknanya adalah kita mengampuni tak terbatas. Artinya mau 1.000.000 kali kayak orang itu berbuat salah, tetap kita mengampuni. Karena penghakiman itu adalah milik Kristus. Kalau memang Kristus masih mengizinkan orang itu hidup, berarti wajib kita mengampuni. Tapi kalau Kristus sudah tidak mengizinkan orang itu hidup di bumi, Kristus punya cara untuk menghabisinya. Apa sih sulitnya menghabisi orang bagi Tuhan? Ya, dia cukup embus aja itu laut, tsunami muncul bisa. 2004 pernah terjadi itu, ya, di Aceh ini. Ya, nanti kita ke situs-situsnya ya. Ya, di mana ada situs tsunami, di situ gedungnya dibuat besar sekali, nama-nama orang 100.000 lebih di situ tercatat yang meninggal. Dan juga bukan hanya di Aceh saja, pernah juga terjadi di daerah Medan sana, tapi di wilayah arah-arah mau kemana itu yang Inalum itu ya. Nah, di sana juga pernah terjadi. Terus dulu juga pernah gunung meletus ya, mungkin 100 tahun yang lalu ya. Itu Krakatau, itu yang sampai habis itu Jakarta, masih zaman-zaman kita belum merdeka kalau saya nggak keliru. Artinya gini, kalau Tuhan masih mengizinkan orang itu hidup, ya kita mengampuni saja. Terus gimana dong Tuhan? Gimana dong Tuhan? Gimana dong Pak Lubis? Orang itu nanti terus buat jahat sama kita. Kalau Tuhan udah nggak suka sama orang itu lagi, karena dia berbuat jahat sama kita, dan itu akan membahayakan diri kita, dan juga Tuhan tidak mengizinkan dia hidup lagi, udah diambil aja nyawanya. Dengan cara bagaimana? Yaitu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kita hanya disuruh mengampuni 70 kali 7 kali. Makanya kalau Anda baca 1 Yohanes 3, di situ dikatakan ayat 15 ya, kalau kau bilang kau mengasihi Allah, tapi kau membenci saudaramu, kau seorang pembunuh. Dengan kata lain, kita membunuh bukan hanya dengan pisau dan orang meninggal. Itu sudah masuk hukum positif di negara kita. Udah bisa orang dipenjara karena membuat orang hilang nyawanya karena tingkah laku kita, karena perbuatan kita. Tetapi dalam firman Tuhan, dalam hukum Tuhan, lebih dalam lagi, kita benci dengan orang itu saja kita sudah membunuh. Kenapa? Karena memang semua pembunuhan diawali dari kebencian. Tidak mungkin orang itu membunuh kalau tidak ada kebencian. Apalagi pembunuhan berencana. Kecuali memang pembelaan diri. Misalnya, saya tidak tahu apa-apa, tiba-tiba orang bawa pisau dekat saya. Saya mau dibunuh, saya bisa tangkap tangan dia, saya bisa ambil pisaunya. Itu pun seharusnya nggak usah saya bunuh kalau tidak membahayakan saya lagi. Kan pisaunya sudah saya tangkap. Nah, bagaimana dengan sama-sama megang pisau? Kan begitu. Nah, ada undang-undangnya itu. Kalau pembelaan diri,
Itu ada undang-undangnya ya, ada dispensasinya. Karena kita dilindungi nyawa kita oleh negara dari kejahatan orang yang ingin berbuat jahat terhadap kita. Itu dilindungi negara. Tapi kalau Tuhan yang ngambil nyawa kita, negara nggak bisa buat apa-apa. Artinya kalau kita dibunuh orang, kan negara melindungi kan, orangnya pasti ditangkap kan. Nah, atau kita disiksa, dicemarkan nama baik kita, macam-macam lah. Itu bisa. Nah, saudara Bapak sekalian, doakanlah pelayanan kami ini. Besok pagi jam 10 kita usahakan live streaming ya. Kalau memang mengizinkan sinyal di situ. Tapi kalau sinyalnya nggak mengizinkan, memang alangkah baiknya kita rekam aja, pakai recorder gitu, rekaman maksudnya, recording ya istilah bahasanya ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika jadi videonya itu lebih jelas. Karena apa? Kami dari Jakarta sampai ke Aceh ini bukan hal yang mudah, saudara. Bukan hal yang mudah. Ya, kami perjalanan sudah kurang lebih jalan 3 minggu. Karena itu doakan kami supaya pelayanan kami di Aceh ini memenangkan banyak jiwa. Mari kita tundukkan hati pikiran kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, hadirat, urapan dan kuasa-Mu bekerja atas kami. Pimpin kami, tuntun langkah-langkah kami. Buat hati kami bergelora, bergairah, bersemangat. Roh kami berkobar, menyala, menyambar, tetap radikal kepada kesulitan, habis-habisan, mati-matian. Buat Tuhan tidak cuti, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus. Dalam Yesus kami dipelihara, dijagai, dilindungi bersama Yesus. Kami lakukan perkara-perkara besar di dalam Tuhan Yesus. Kami cakap menanggung segala perkara karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Roh Allah yang ada pada kami lebih besar dari semua roh-roh yang ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus, pakai semua kami untuk jadi saksi-Mu, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Allah yang kudus, kami berdoa khusus buat Nangro Aceh Darussalam atau yang disebut Serambi Mekah, biar dipenuhi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami percaya. Amin.